بسم الله الرحمن الرحيم. نوعنا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والبحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، وانصر إخوتنا المجاهدين في غزة وفلسطين. اللهم أيدهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. وعليك باليهود والنصارى ومن ساعدهم ومن عاونهم برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. Kita sudah belajar di buku sirah dari awalnya sampai bagian atau sampai kita hari ini belajar Islam Sayyidina Hamzah. Bagaimana cara masuk, bagaimana cara Sayyidina Hamzah bisa masuk Islam, bagaimana cara ikut Nabi Muhammad SAW. Dia sengaja atau tidak, paksa atau tidak, itu caranya. Ya, kenapa? Karena setelah Rasulullah SAW sudah sampaikan kepada kaumnya, aku Rasulullah, mereka mulai ganggu. Itu yang kemarin sudah belajar bagaimana cerita, berapa cerita itu gangguan orang Quraisy yang mukul, yang apa namanya ini, gangguan Nabi Muhammad SAW dan temannya atau sahabatnya yang baru masuk Islam. Di dalam satu hari itu Abu Jahal itu namanya Abul Hakam. Tapi Rasulullah SAW atau sahabat kasih Abu Jahal, ayah bodoh. Kenapa? Karena di beberapa cerita dia bilang, wahai Muhammad, aku tahu engkau Rasul, tapi saya tidak mau ikutmu. Itu yang mereka kasih nama Abu Jahal. Kata Abu itu seperti kita bilang ayah. Ayah. Jahal itu bodoh, orang jahil, bodoh itu. Ceritanya itu satu hari di sini qala Ibn Ishaq haddatsani rajul min Aslam. Dapat kabar dari satu orang dari kabilah namanya Aslam. Kanat wa'iyatan. Wa'iyah itu apa itu? Ada sesuatu. Ada mungkin kita bilang ada hal yang kita lagi duduk jadi seperti itu. Anna Aba Jahlin marrat bi Rasulullah SAW. Abu Jahal satu hari lewat kepada Nabi Muhammad SAW lagi di dekat Safa. Fa'adhahu wa syatamahu. Itu mencaci maki. Mungkin kita bilang apa ini, kasih kata-kata yang buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Wa nala minhu ma yakrah. Ba'da ma yakrah minal aib lidini. Itu bilang sama ini Abu Jahal, bilang sama Nabi Muhammad, ini agama kamu palsu, kamu gini, ini kasih kata yang buruk. Wattadhif li amri, bilang sama dia, enggak ada yang membela kamu, enggak ada yang bantu, kamu sendiri, ini lihat kaummu, maksudnya Bani Hashim, fulan itu mereka belum masuk Islam karena masih awalnya. Wattadhif li amrihi, enggak ada yang bisa bantu kamu. Ya, falam yukallimuhu Rasulullah, lagi dia tidak bilang sama dia apa-apa dia. Ada satu perempuan itu maulatun, budak satu sahabat namanya, itu setelah itu dia masuk Islam, Abdullah bin Jada'an, satu orang namanya Abdullah bin Jada'an bin Amr bin Ka'ab bin Asad bin Tamim bin Murrah. Itu punya satu budak yang dia lagi dengar cerita Abu Jahal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم انصرف فأمد إلى ناد من قريش فجلس معه. Itu setelah dia melakukan hal tersebut, dia mencaci maki, marah, olok-olok sama Nabi Muhammad dan agamanya, dia pergi. Abu Jahal pergi duduk sama satu kaum dari Quraisy, karena di zaman itu bukan seperti sekarang Al-Ka'bah untuk ibadah aja.
Juga sampai sekarang kita lihat ada beberapa orang yang setelah tawaf dia duduk sama temannya doa, ada yang istighfar, ada yang bicara juga, ada yang selfie juga di depan Al-Ka'bah baru setelah tawaf baru kirim, ada yang tulis nama ini nama fulan teman saya. Ini seharus kita adab di tempat tersebut itu kita di hadapan umat Allah Ta'ala, di hadapan Al-Ka'bah. Harus kita banyak berhormat sama Al-Ka'bah. Ya kenapa Syekh? Kita senang di sini. Ya oke senang, tapi juga kalau saya datang ke rumah kamu sendiri, siapapun yang ikut kita. Kalau saya datang ke rumah kamu lagi main-main, foto, bercanda sama teman-teman, bagaimana? Kamu marah sama saya atau tidak? Mungkin bisa diusir, bisa keluar. Ayo keluar dari rumah saya. Kamu kurang ajar, tidak berhormat sama rumah saya, sama keluarga saya. Itu kita manusia. Apalagi kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita di rumah Allah Ta'ala. Ada yang bercanda, ada yang bicara. Ada kemarin beberapa bulan yang lalu, ada perempuan. Perempuan dari Arab Saudi waktu itu. Lagi salat. Dia bawa selfie. Dia lagi salat, ikut imam, Allahu Akbar, ruku, sujud, sampai dia sujud. Ini main ini. Kamu lagi salat. Bukan waktunya selfie sekarang. Harus kamu adab di hadapan Allah Ta'ala. Hasilnya ini tambahan, ini masuk tidak sengaja. Tapi seperti biasa waktu itu mereka belum ada seperti itu. Dia duduk, Abu Jahal duduk sama berapa mereka. Terus fajalah sama falam yalbath Hamzah itu baru Abu Abu Jahal baru duduk, itu Hamzah langsung datang dari apa itu dia biasa suka keluar. Apa itu ya namanya, apa saya tadi cari di kamus tidak bisa. Said itu yang pergi ke di luar kota. Kalau ada kelinci, kalau ada rusa, kalau ada burung, namanya apa itu? Orangnya namanya apa? Sayad. Apa itu sayad? Halo? Berburu sih. Hah? Namanya apa? Pemburu, berburu Hud, berburu Itu binatang Syekh ya. awal hasil eh, berburu, ya betul 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 betul. Tadi baca di kamus tapi kayak baru pertama. Walhasil, hasilnya Sayyidina Hamzah suka seperti itu keluar. Dia balik lagi masih bawah kaus itu alat pergi ke sana juga. Orang Hamzah itu orang eh, biasa kalau dia datang tidak langsung ke rumah. Biasa kalau dia datang tidak langsung ke rumah. Pertama kalau dia datang ke Makkah, masuk ke Al-Ka'bah, tawaf dulu, habis itu baru masuk ke rumahnya sendiri. وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد. Setelah dia tawaf, dia mereka karena mereka duduk itu kelompok-kelompok. Itu namanya nadim. Falyad'u nadiya. Kita baca di Al-Quran. Falyad'u nadiya itu kelompoknya, jamaahnya, tamannya. Itu namanya nadi. Dia setelah tawaf dia lewat ke satu bersatu salam. Duduk sama mereka. Bagaimana kabar? Itu karena orangnya orang kuat, orang juga masyhur di antara orang Quraisy. Wa illa waqafa wa sallama. Itu Hamzah kalau dia setelah tawaf lewat ke mereka itu kelompok-kelompok, assalamualaikum, bicara sedikit, habis itu balik lagi atau baru masuk ke rumah. Wa kana a'azza fatan fi Quraisy. Itu karena dia dari orang Quraisy yang kuat, berarti orang yang mulia. Wa asyad syakimah. Syakimah itu berani. Falamma marra bil maula, tadi perempuan yang dengar dia lewat. Perempuannya itu masih ada karena dia budak, bukan orang hur yang bebas. Orang yang bebas itu tidak mungkin ketemu laki-laki di zaman dulu. Dia lewat sama perempuan yang tadi dia dengar waktu Abu Jahal mencaci maki, marah sama Rasulullah. Bilang, wahai Aba Amarah, anaknya namanya Amarah.
Ya Aba Amarah, lau ra'aita ma laqiya ibn akhi. Kalau kamu tahu bagaimana tadi jadi apa itu, Abu Jahal mencaci maki, mengolok-olok sama Muhammad, sama Muhammad. آنفا من أبي الحكم بن هشام وجنده ها هنا جالسا فوجده ها هنا. Dia lihat Muhammad duduk di sini, lagi duduk di hadapan Al-Ka'bah, dia mencaci maki. Itu perempuan seperti biasa. وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه. Dia kasih cerita yang benar. Dia bilang Abu Jahal mencaci maki, marah, mengolok-olok sama Muhammad, tapi Muhammad diam, tidak bilang apa-apa. Ya, langsung Hamzah marah. Karena ini Hamzah kita tahu Nabi Muhammad langsung anak saudaranya. Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah Abdullah, ayah Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib, saudaranya langsung Hamzah. Abu Talib juga. Abu Talib itu saudara ayah Nabi, langsung marah. Bagaimana dia mencaci maki sama, gunakan bahasa Indonesia bilangnya, gunakan saya. Lama fahtamal al-Hamzah al-ghadab lima arada Allah bihi min karamati. Juga itu karena Allah Ta'ala sudah kasih hidayah. Ya, mereka masih di jahiliyah, masih kafir. Tapi karena Allah Ta'ala sudah mau kasih hidayah, Hamzah langsung marah. Wah, kenapa? Pergi. Langsung datang ke Abu Jahal, pukul di wajahnya sampai keluar darah. Ada satu orang yang mau membela Abu Jahal. Abu Jahal bilang sama dia, ya biarin. Ini tadi saya ganggu atau saya sudah mencaci maki sama Muhammad. Tapi subhanallah, di dalam kata yang dia belum masuk Islam, Hamzah belum. Tapi di dalam katanya waktu dia marah, bilang sama dia, kenapa kamu mencaci maki Muhammad? Saya ikut agamanya. Dia belum masuk. Belum, subhanallah, belum. Tapi keluar kata di situ. Dia bilang, setelah selesai saya tidak marah, saya pikir, kenapa bilang seperti itu? Jadi bahasa Indonesia bilang apa namanya, menyesal ini. Karena belum siap keluar dari agama mereka, masuk atau ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Allah Ta'ala sudah kasih hidayah juga, dia tidak bisa mundur di hadapan orang Quraisy. Karena mereka sudah langsung, wah, Hamzah masuk agama Islam, Hamzah masuk agama Islam. Dia belum ucapan syahadah juga belum. Tapi katanya itu yang keluar aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus dia bilang, saya jadi bingung. Bagaimana caranya? Selama ini berapa hari setelah dia bilang seperti itu, dia keluar ke asal Indonesia Padang, ya kan? Pasir itu. Lihat, pikir, siapa yang cipta langit, siapa yang cipta bumi, mana hidup kita. Wah, itu tafakur yang namanya tafakur. وتم حمزة عنه على إسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما أسلم حمزة. Waktu Hamzah itu berarti Hamzah balik lagi setelah 2 hari 3 hari, bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, saya sudah duduk sendiri, berpikir dengan siapa yang cipta kita, saya mau ikut agamamu. Langsung ucapan syahadah atau baca syahadah yang kita tahu, rukun pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. تعال. كنت مسجل جزاء. خلينا نكمل باقي. Oke. Terus subhanallah, dengar Hamzah masuk agama ini bagaimana ikut Nabi Muhammad SAW. Juga mereka kenal Hamzah itu orang yang seperti tadi, orang berani, orang yang kuat. Subhanallah, ada manfaat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti lindungi Nabi Muhammad dari gangguan Quraisy. Ya. Wa anna Hamzah fakaffu an ba'dhi ma kanu yanalun. Oke, mereka
setelah itu sudah tidak ada yang ganggu. Mulai kurang karena mereka takut dari Hamzah. Sebentar, di sini ada sesuatu yang saya harus atur atau selesai. Tunggu dulu. Ya, saya lanjut. Ibnu, Dalam bahasa Inggris. Ibnu Ishaq berkata, aku diberikan oleh orang Aslum pernah seketika Abu Jahal berjalan melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Sofa. Tapi Ia lalu belan-belan, mengganggu. belan-belan Yes, Vira, biar mereka kasih bayangan bagaimana. Jangan lulu ntar mereka tidak bisa ikut. Belan-belan yes. ya. Ia lalu mengganggu, mencaci maki dan melampiaskan dendamnya kepada Rasulullah SAW karena dianggap menghina agamanya dan melecehkan ibadahnya. Meski begitu, Rasulullah SAW tidak menimpalinya sedikit pun. Ketika itu, mantan budak wanita Abdullah bin Judan bin Jada'an. Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Usai mengumpat beliau, Abu Jahal pergi meninggalkan Rasulullah SAW menuju ke balai pertemuan orang-orang Quraisy di samping Ka'bah. Lalu duduk bersama dengan mereka. Tak lama kemudian, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an datang dengan memanggul anak panahnya dari berburu. Ia adalah sosok yang muda, yang disegani di kalangan orang-orang Quraisy dan suka dihina. Ketika ia berjalan melewati mantan budak wanita tersebut, dan setelah Rasulullah SAW kembali ke rumahnya, mantan budak wanita tersebut berkata kepadanya, "Wahai Abu Umaroh, andai saja engkau tadi saksikan apa yang dilakukan Abu Hakam bin Hisham terhadap ponakanmu Muhammad. Ia mengganggu keponakannya, mencaci makinya, dan melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Lalu ia pergi dan Muhammad tidak menimpalinya ucapannya sedikit pun." Hamzah bin Abdul Muthalib marah karena Allah ingin memuliakannya. Ia pergi mencari Abu Jahal tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia siap-siap jika bertemu dengan Abu Jahal dia akan memukulnya. Tatkala Hamzah memasuki masjid, ia melihat Abu Jahal sedang duduk berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Lalu ia berjalan menuju ke arahnya. Ketika sudah berada tepat di depannya, ia mengangkat busur panahnya kemudian menghajar Abu Jahal dengannya hingga menderita luka sangat parah. Ia berkata, "Apakah engkau mencaci keponakanku? Padahal aku seagama dengannya, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah seperti yang ia saksikan. Silakan balas jika engkau mampu." Beberapa orang dari Bani Makhzum mendekat kepada Hamzah untuk menolong Abu Jahal. Namun Abu Jahal berkata, "Biarkan saja Abu Umaroh. Demi Allah, aku telah menghina keponakannya dengan penghinaan yang buruk." Hamzah sejak peristiwa itu resmi masuk Islam dan mengikuti ucapan Rasulullah SAW. Tatkala Hamzah masuk, orang-orang Quraisy menyadari sepenuhnya bahwa Rasulullah SAW telah kuat, terjaga, dan Hamzah pasti melindunginya. Karena itulah mereka menghentikan sebagian gangguan mereka terhadapnya. Habis itu. Masya Allah. Masya Allah, bagus sekali ya kan. Bacaan kamu jadikan saya suka dengar cerita sirah itu yang kita belajar. Sampai saya Iya, apa itu lihat 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 saya, waduh ya Allah terjemahnya kurang pas. insya Tapi Alhamdulillah. Masya Allah, jazakillah khair, Fira. Masya Allah. Kita lanjut atau sudah cukup? Ya, Mungkin. ibu-ibu gimana? Lanjut apa cukup? Tapi Nah, tanggung sih, kenapa nggak dihabisin di bab ini sih? saya nggak mau dihabisin biar mereka semangat minggu depan. Oh iya, udah Minggu sih. depan. Minggu depan saya mudah-mudahan kalau bisa karena sudah di Makkah atau di Al-Madinah, nggak tahu di mana minggu depan. Rencana saya mau langsung ke Jeddah. Dari Jeddah kalau saya ke Makkah ntar balik lagi ke Al-Madinah, dari Madinah ke Jeddah lagi. Tapi mau dulu ke Al-Madinah, habis itu ke Makkah, dari Makkah langsung dari Baru bandara jeda. Jeddah langsung ke Jakarta. Insya Allah, kalau bisa kita lanjut, kalau tidak minggu berikutnya saya sudah di Indonesia. Tapi di sini yang
mungkin kita ambil pelajaran dari cerita Sayyidina Hamzah. Cerita Sayyidina Hamzah, dari cerita tadi kita tahu bagaimana Allah Ta'ala mau beri Sayyidina Hamzah kemuliaan, mau Sayyidina Hamzah masuk agama Islam, kasih alasan yang biasa alasan itu keluarga. Dia marah karena ini gunakan dia, bukan karena Allah Ta'ala. Tapi setelah ucapan sama kufar Quraisy itu ada di buku sirah jelasin bagaimana itu, dia bilang saya jadi bingung benar. Bagaimana saya bilang seperti itu? Tapi dia biar tidak mundur keluar keluar Makkah atau di luar Makkah di gunung-gunung duduk itu tafakkur kepada Tuhannya siapa, bagaimana, habis itu masuk agama Islam. Juga dari cerita tadi, kadang-kadang itu hal yang buruk itu, seperti tadi Abu Jahal mencaci maki sama Nabi Muhammad SAW, ganggu juga, mengolok-olok itu, manfaatnya kadang-kadang di dalam hidup berapa orang lebih afdal dari kalau keadaannya baik. Ini kalau tidak jadi Abu Jahal ganggu Nabi Muhammad, mungkin Sayyidina Hamzah tidak masuk agama Islam. Tapi halnya yang tidak buruk itu, yang Abu Jahal jadi ganggu Nabi Muhammad SAW, manfaatnya kepada Hamzah. Itu yang di dalam bait syair, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Kadang-kadang ada musibah, tapi ada musibah tersebut sama fulan, tapi manfaatnya sama orang lain. Contohnya kalau kita kasih contoh Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan Hamzah. Itu contohnya Corona. Corona itu bagaimana? Kita sekarang belajar lewat Zoom. Dari mana? Dari Corona. Manfaatnya dari Corona, dari waktu Corona. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya tidak ada. Kita belajar seperti ini, bisa ketemu, bisa baca, karena tidak masuk akal kita. Tapi dari corona itu manfaatnya kita bisa mulai belajar lewat Zoom. Itu namanya musibah, tapi manfaat kepada orang lain. Juga tadi dari Islam Hamzah itu, bagaimana mereka zaman jahiliyah. Mereka di zaman jahiliyah seperti kita. Sekarang kita kelompok-kelompok juga. Ini ada Ustaz Fulan, kelompoknya Masya Allah lumayan. Ada Habib Fulan, kelompoknya Masya Allah lumayan. Ada Kiai Fulan, ada Syekh Fulan, ada. Itu jamaah-jamaah. Itu zaman mereka sama. Tapi kita di dalam keadaan yang baik. Kita mungkin bilang murid Kiai Fulan. Ya, kiai itu apa manfaatnya apa? Biasa ngajar, belajar agama Islam, ini manfaatnya bagus. Tapi mereka enggak kelompok-kelompok dalam keadaan yang kalau ada beran, kalau ada apa namanya ini ada masalah, mungkin mereka membasarin masalah tersebut sampai jadi beran di antara mereka. Ya, keadaan mereka sama kita beda. Juga lihat akhlak Sayyidina Hamzah. Jadi kita baca di dalam terjemahannya juga kayak saya jelasin. Setelah dia balik dari berburu, dari apa namanya apa tadi? Berburu, Syekh. berburu. Dari berburu itu langsung balik ke Al-Ka'bah. Tawaf. Itu sunnah. Sunnah. Ibadah yang paling mulia. Saya lihat, saya kasih tahu di sini biar ibu-ibu yang mudah-mudahan bisa sampaikan ke Makkah. Ibadah yang paling mulia di dekat Al-Ka'bah jangan salat. Salat itu 2 rakaat. Enggak, tawaf aja. Setelah selesai 7, mulai lagi. Itu lebih afdal dari salat 2 rakaat. Kecuali yang kita tahu sunnah setelah selesai tawaf, ada di antara al-maqam dan itu ya kan, ada sunnah tawaf 2 rakaat. Di situ, itu sudah. Tapi kalau mau waktu kamu masih luang, mau tambah ibadah lagi di Al-Ka'bah, berdiri, tawaf lagi. Itu ibadah lebih afdal dari
salat 2 rakaat. Maksud saya selain 2 rakaat yang itu setelah tawaf. La ilaha illallah. Ini lihat Hamzah, Sayyidina Hamzah bagaimana? Balik lagi tawaf. Setelah tawaf dia lewat ke jamaah itu, kelompok-kelompok itu. Yang mereka duduk, salam dan bicara. Ini akhlak, sifat yang bagus, yang baik. Kadang-kadang kita, mungkin kalau saya bilang, takut salah. Murid kita kadang-kadang, murid kita setelah dia lulus dari kamu sudah tidak ketemu sama kamu, tidak tanya sama kamu, tidak chat atau gimana kabar atau enggak. Waktu belajar, masya Allah baik sekali, semangat, kenal, chat, tanya. Tapi setelah lulus kayak ada berapa orang kayak meninggal. Sudah kita dengar kabar dari orang lain. La ilaha illallah. Ini kenapa? Bukan maksud saya. Jangan hal ini jadi sama gurumu, sama murabbimu, sama yang ngajarinmu. Jangan. Biar tali hubungan itu atau hubungan tali silaturahim masih ada. Tapi kalau kamu sudah pergi, ini kayak putus silaturahim. Walau ini sekarang kita zaman sosial media, chat, telepon, walau SMS. Gimana kabar? Itu bisa tambah dekat kepada guru-guru. Ini lihat tadi Hamzah sama mereka ketemu salam. Juga lihat Abu Jahal tadi ceritanya sampai dia bilang sama mereka yang ada satu orang dari Bani Makhzum itu, mereka mau membela Abu Jahal. Dia bilang biarin saya tadi sudah mencaci maki atau ganggu ponakannya. Itu orang jahat. Itu orang jahat. Ini zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, dia rasa saya salah, ikut atau bisa tahu atau baru sadar saya salah. Kita sekarang kadang-kadang orang Muslim sudah melakukan hal yang haram. Hal yang haram. Lalu kamu bilang sama dia, ini salah. Dia lihat kamu yang salah. Kenapa kamu masuk? Ini urusan saya sendiri. Ya, jadi marah sama saya karena saya nasihat atau orang jahiliyah enggak, lihat itu salah. La ilaha illallah. Terus mungkin ada yang bilang, Syekh, kenapa Abu Jahal tidak masuk agama Islam? Sudah, Allah Ta'ala tidak mau kasih hidayah. Itu masalah lain, tapi masalah waktu melakukan salah. Bilang sama mereka, biarin. Kita sudah dengar yang dalam bahasa Indonesia juga yang saya sampaikan tadi. Biarin karena saya ganggu gunakannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Juga biar kita paham ini tadi, seperti saya tadi bilang, salim alaihim di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. خلينا نكمل الدرس أولا. Waalaikumsalam. Kayak halo. Alhamdulillah. Oke. Tadi apa itu sifat perempuan ya kan? Di sini banyak perempuan, nggak ada cuma papa itu Pak siapa nggak tahu namanya, ayah Bu Aulia, ayah Mbak Aulia itu Nur Aulia. Kalau ada lain belakang saya nggak tahu. Hasilnya sifat perempuan itu kalau ada sesuatu tidak mungkin bisa diam, itu harus kasih tahu. Yang tadi dengar ceritanya Abu Jahal sama Nabi Muhammad SAW, itu tadi kita bilang budak dari Abdullah bin Jada'an ya kan, langsung kasih tahu kepada Sayyidina Hamzah. Ini berarti perempuan sifatnya itu dari zaman dulu, bukan dari sekarang. Kalau ada sesuatu biasa dia tidak bisa diam. Langsung kasih tahu sama temannya kasih tahu sama teman. Dalam satu hari satu kota sudah semuanya tahu. Itu sifat apa? Sifat perempuan. Tapi seperti tadi, karena Allah Ta'ala sudah ada hikmah, jadikan Abu Jahal marah sama
Nabi Muhammad atau Hamzah marah sama Abu Jahal. Juga jadikan perempuan itu kasih tahu kepada Hamzah. Itu berapa hari mereka ganggu Nabi Muhammad, tapi nggak ada yang kasih tahu. Kenapa? Belum. Allah Ta'ala belum kasih hidayah, belum kasih, tidak ada alasan biar dapat hidayah sama fulan atau filan. Atau kita kemarin belajar ceritanya bagaimana mereka ganggu dan Nabi Muhammad SAW, tapi nggak ada yang kasih tahu. Urusannya atau setiap hari lanjut. Tapi hari ini atau di cerita kali ini ada manfaat atau ada hikmah biar Sayyidina Hamzah masuk agama Islam. Jadi kita kadang-kadang ada hikmah. Kalau ada yang sampaikan sesuatu, jangan kamu jadikan ini salah besar sama fulan atau fulana. Kadang-kadang ada hikmah di dalam hidupmu. Seharus kamu lihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang kasih kuat kepada fulan biar bilang sama saya hal yang buruk mungkin di hidup saya atau hidup istri atau hidup anak. Jangan kamu marah-marah, wah ini orangnya. Walau maksud mereka biar menyakiti hatimu, tapi kamu harus ambil hikmahnya biar saya bisa perbaiki salah yang mereka bilang. Dari saya, atau dari anak, atau dari istri, atau dari keluarga. Harus kita seperti itu. Barakallahu fina wa fikum. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman. Razaqana wa iyyakum husnal fahm wa husnal nazar fima yurdihi anna. Innahu dzul jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin.